Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi ayatihi al-aziz wa huwa ashabul ghaibin. Maka dari anak-anak safari fa'idatu min ayyami ukhra wa 'ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ila akhir. Mukarramin para kiai, para ulama, para asatidz, para sepuhan, khusus yang saya hormati para haji mukhtar, para jasa Allah, para jamaah serta ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir. Alhamdulillah dengan kucing di rumah dengan kemuliaan dan keberkahan di majlis yang sama-sama kita cintai. Itu pasnya kasih susu karena tolakul ilmu keadaan tentunya di tempat ini menjadi wasilah Allah agar kita semuanya mengampuni dosa kita, menggunakan dalam segala kasih kopi tadi. Enggak ada susu. keluarga kita sakinah mawaddah dan warahmah, menjadikan putra dan putri kita saleh-salehah. Menjadi penerus perjuangan para alim ulama yang benar-benar insyaallah. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita mulai mengaji sedikit tazkirah dan kita semuanya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ciri orang yang celaka itu ada 4. Sudah saya jelasin 2. Yang ketiga, yang keempat, ciri orang yang celaka adalah, kata Nabi, yaitu orang yang melihat dalam urusan dunia kepada hal-hal yang di atas. Artinya pada urusan dunia dia melihatnya bukan ke bawah tapi ke atas. Maka orang yang punya pandangan seperti ini, kata Nabi, termasuk orang yang telah. Apa maksudnya dalam urusan dunia? Kita melihatnya ke bawah kepada orang-orang yang hidupnya di bawah kita. Jangan melihat kepada orang-orang yang hidupnya lebih daripada kita. Nanti kalau kita melihatnya ke atas, maka tidak akan yaitu ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada nanti ada
adalah perasaan diri, betul nggak? Perasaan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya ke bawah dalam urusan dunia, itu akan muncul yang namanya sifat sabar, sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya, kalau urusan dunia kita berarti ke bawah. Ada misalkan orang yang naik motor, yang ucapkan alhamdulillah. Kemarin saudara saya kemana-mana naik sepeda, berarti ke bawah. Kata yang naik sepeda alhamdulillah ya Gusti Allah. Walaupun sepeda butut ya kemana nyampe US olahraga sehat lagi naik sepeda, benar nggak? Ada yang sepeda alhamdulillah ya Allah. Saya masih bisa kemana-mana walaupun hanya naik sepeda. Saudara saya, tetangga saya kemana-mana jalan kaki, betul nggak? Ada yang jalan kaki mau lagi, alhamdulillah ya Allah. Saya masih nyampe walaupun jalan kaki berkilometer, masih dikasih panjang umur. Kemarin saudara saya sakit nggak bisa jalan. Ada yang sakit, alhamdulillah ya Allah. Saya masih dikasih ibu, walaupun dikasih sakit ujian. Alhamdulillah, kemarin saudara saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam urusan dunia, dia ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau dalam urusan dunia kita melihatnya ke atas, maka kita termasuk orang yang celaka dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jadi orang yang celaka kita nanti dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Dia melihatnya ke bawah. Justru dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, kita yaitu melihatnya adalah kepada orang-orang yang ada di atas kita, kepada orang-orang yang ibadahnya lebih hebat, lebih luar biasa daripada kita. Artinya apa? Kita harus mencontoh mereka. Para kiai, para alim ulama, ya ibadahnya sangat luar biasa. Ya, bahkan saya punya guru di Bogor itu. Beliau itu dari Isya sampai jam 12 malam itu ada tidur. Pada tidur jam 12, jam 1 tidur. Ya. Bangun lagi jam 1 sampai subuh ibadah Masya. Ya. Makanya dalam urusan ibadah kita perlu melihat kepada orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Jangan melihatnya ke bawah. Tanggalan yang sholat, ngapain sholat, jangan melihatnya ke bawah. Urusan akhirat ibadah harus muncul ke orang-orang yang ahli ibadah. Dan kita berharap kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Ini kalau pengen jadi wali makanya kalau kami sudah benar kan? Wali udah Allah pilih. Udah pilihan Allah. Yang paling kita ibadah kita ini ya ibadah kita tingkatin dan yang dari yang malas ya yang rajin ya kurang pernah kerjain sunnah kerjain yang tahajud belum pernah tahajud riwayatnya tahajud yang Tuhan belum pernah riwayatnya sholat Tuhan dan lain sebagainya yang meninggalkan ya. Ini diambil tahun nih muhasabah, introspeksi ini banyak yang alquran kita terus lagi banyak istighfar kita malas, ibadah kita juga sama ya bukan semakin meningkat malah semakin menurun maka kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan kita termasuk dalam yang ini Allah. Kalau malik rahimana yulumihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asamul iftar ma yalzamu bisarabihi arba'an. Yaitu bab ini menjelaskan tentang kelompok adalah golongan-golongan manusia
yang nanti yang diwajibkan untuk mengqadha puasa atau dia harus membayar fidyah. Ya. Bedanya qadha dengan fidyah. Ya. Kalau qadha itu artinya mengganti puasa pada hari-hari selain di bulan suci Ramadan, ya. Sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang sudah saya jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Maka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit atau bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia harus mengganti puasa yang ia tinggalkan min ayyamin ukhra pada hari-hari lain selain bulan suci Ramadan. Itu disebutnya adalah qadha. Misal kita misalkan sakit di bulan suci Ramadan, ya 3 hari, berarti secara tidak langsung kita boleh tidak berpuasa karena sakit. Ketika kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan selama 3 hari, maka kita berkewajiban nanti selepas bulan suci Ramadan itu harus mengganti puasa yang kita tinggalkan, harus diqadha, ya. Kalau kemarin ada yang mengatakan itu bagaimana kalau habis bulan Syawal itu adalah puasa sunnah, puasa sunnah Syawal. Itu berapa hari? 6 hari. Kata Nabi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka orang tersebut seperti puasa seumur hidup, sepanjang tahun. Fadilah, keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya 6 hari. Suka nyawalin, kita suka habis Ramadan dan suka nyawalin, masih banyak kue, ya. Atau sunnah ini nyawalin mah kue udah habis baru nyawalin, yang penting masih bulan Syawal. Tapi kadang-kadang ada itu yang habis dapat lebaran 2 hari udah nyawalin, ya ada, ya. Kita mau namu rasanya gimana dia puasa, bener nggak? Itu padahal mah ngituin tamu kan juga termasuk wajib, ya. Dia puasa hukumnya sunnah, ya. Maka kita kudu tahu sikonnya, ya, situasi dan kondisi, ya. Yang penting masih bulan Syawal, ya. Lagi pula hukumnya sunnah, ya. Nah, itu adalah qadha. Qadha itu artinya mengganti puasa yang terlewat, yang tertinggal dengan beberapa uzur syar'i, ya. Tuh. Sedangkan fidyah itu membayar, ya. Membayar yaitu karena meninggalkan puasa, ya, sebab orang tersebut karena ada uzur, ya. Itu fidyah itu adalah mengeluarkan, yaitu kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu berdasarkan hadis, adalah seukuran kita berdoa, ya nih, kita berdoa itu seukuran beras segini, ya. Apa namanya? Kita doa segini, ya. Tapi dalam keterangan lain 1,5 liter, ya. Angkulli yaumin muddun. Setiap hari yang ditinggalkan muddun 1 mud, ya. Fidyah itu adalah 1 mud, 1,5 liter. Ya, misalkan kita tidak berpuasa, ya. Nanti ada yang hanya qadha, ada yang nanti qadha fidyah. Ya, ada yang fidyah saja dan lain sebagainya. Jadi fidyah itu mengeluarkan
1,5 liter beras ya, karena sebab meninggalkan puasa ya. Kalau 1 hari dia meninggalkan puasa berarti bayar 1 mud. Kepada siapa diberikannya? Kalau berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka diberikan kepada yaitu fakir miskin. Kalau dia meninggalkannya selama misalkan 30 hari, berarti tinggal kaliin saja ya 1 mud. 1,5 liter dikali 30, diberikanlah kepada 30 orang-orang miskin, atau kepada boleh anak yatim boleh. Kalau memang tidak ada anak miskin, nanti ada hukum kias. Ada hukum kias ya. Tapi yang diutamakan adalah kalau berdasarkan Al-Qur'an adalah orang-orang miskin. Itu adalah cara mentasarrufkan, membayar yaitu fidyah ya. Di sini ada beberapa perbedaan. Ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Yaitu ada golongan atau kelompok manusia yang wajib bayar qada dan fidyah. Dia qada harus dibayar, qada puasa Ramadannya, fidyahnya pun harus dibayarkan. Isnani, ada 2 orang. Ya, yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairi. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha. Yang pertama yaitu wanita yang hamil. Wanita hamil ya. Li khaufiha, karena kekhawatiran wanita hamil ala janiniha, terhadap janin yang berada dalam rahimnya. Ya, ada perempuan misalkan di bulan suci Ramadan sedang hamil, ya hamil, dia merasa khawatir terhadap kandungan yang dibawanya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia tetap harus mengqada dan membayar fidyah. Di dalam keterangan kitab Taqratus Sadidah ya. Yang pertama wanita hamil mungkin hamilnya yang mungkin yang merasa khawatir ya, yang sudah mungkin udah bulannya atau gimana ya. Tapi kalau masih hamil muda masih kuat kali puasa. Kuat Bu ya? Oh kuat. Iya, ibu yang ngalamin hamil, bener nggak? Kita makan lagi-lagi nggak hamil ya, gitu ya. Maka kalau ada wanita hamil dia khawatir terhadap janin yang dikandungnya, takut kenapa-napa dia karena berpuasa, kurang asupan gizi dan lain sebagainya. Maka boleh tidak berpuasa, namun itu harus membayar qada dan membayar fidyah ya. Wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha. Yang kedua, wanita yang sedang menyusui ya, khawatir terhadap yaitu radi'iha ya, bayi yang disusuinya ya, maka boleh tidak berpuasa ya. Tapi dia harus membayar qada dan membayar fidyah ya. Misalkan dia tidak berpuasa, wanita hamil selama 7 hari ya, dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib nanti mengqada puasa yang dia tinggalkan, membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkannya. Tinggal ngaliin ya. Kalau dia tidak berpuasa selama 7 hari, berarti 1 mud dikali 7, berarti berapa liter beras yang harus diberikan kepada yaitu fakir miskin ya. Kemudian amma idza aftarata hauban ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada faqat ya. Kalau seandainya wanita hamil dan menyusui, dia khawatir terhadap keduanya, terhadap yaitu dirinya dan janin yang dikandungnya ya.
Kalau tadi kan terhadap janinnya doang, terhadap dirinya dia nggak khawatir. Ya, sebab orang yang hamil itu terhadap dirinya bisa juga terhadap janin yang dikandung, terhadap diri, terhadap ibunya, ibu yang mengandung. Ya, kalau seandainya dia khawatir terhadap kedua-duanya, terhadap dirinya dan terhadap bayi yang dikandungnya, falaisa alaiha, maka tidak wajib fidyah dan qada, illal qada faqat, maka cukup mengqada puasa saja, tidak wajib fidyah kalau dia khawatirnya terhadap dirinya dan terhadap janin yang dikandungnya. Kalau dia khawatir terhadap hanya janinnya saja, ya, maka dia double, ya, bayar fidyah dan mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Ya. Kemudian al-iftar ma'a ta'khiril qada, ya, hatta ata Ramadan akhir bi ghairi uzrin. Dan termasuk yang menunda qada, ya. Di sini keterangannya. Yang menunda qada Ramadan sehingga datang Ramadan berikutnya, Ramadan tahun depan. Misalkan tahun kemarin 2023 kita punya qadaan Ramadan, ya, 3 hari belum dibayar, datang lagi Ramadan tahun ini, ya, maka nanti bayar fidyah dan dia harus mengqada puasa juga. Nah, tapi ini kadang-kadang disepelein sama kita, ya. Kadang-kadang ini mungkin karena awamnya masyarakat, ya, tidak tahunya pengetahuan terutama masalah fikih, dia menyepelekan, ya. Padahal dia masih punya utang qada terhadap, yaitu kewajiban dia mengqada puasa di bulan suci Ramadan. Sebenarnya bila datang Ramadan lain dia belum mengqada puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan tahun yang lalu, sebenarnya dia harus membayar fidyah. Sebenarnya harus membayar fidyah, keterangan dia harus mengqada juga harus membayar fidyah. Ya. Kemudian ma yalzamu, yang kedua, ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Seseorang yang diwajibkan mengqada puasa tapi tidak membayar fidyah. Kalau tadi yang pertama double, ya, qada puasa iya, bayar fidyah juga iya. Siapa tadi? Wanita hamil yang khawatir terhadap janinnya, wanita yang sedang menyusui yang khawatir terhadap bayi yang disusuinya. Ya, kalau yang kedua ini ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Seorang yang diwajibkan membayar qada puasa Ramadan tapi tidak diwajibkan membayar fidyah. Siapa? Kal mughma alaih, yaitu orang yang pingsan, ya. Jadi kalau puasa pingsan batal puasa, ya. Yang membatalkan puasa bukan cuma makan minum sengaja aja, bukan cuma berjima ketika berpuasa suami istri, bukan cuma itu. Ternyata pingsan pun membatalkan puasa. Kenapa? Karena orang yang pingsan itu badannya lemes, sehingga tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Lemas orang pingsan, orang enggak sadar, ya. Ya, walaupun lahzah, walaupun pingsannya sebentar, ya, maka batal puasanya. Orang yang pingsan batal puasanya, tapi dia tidak wajib membayar fidyah, hanya membayar qada. Ya, misalkan, tapi pingsan mah lama, biasanya sehari doang, ya, nggak ada orang yang pingsan seminggu. Ada nggak pingsan seminggu? Bukan pingsan, apa namanya? Koma apa ya? Koma, ya. Kalau pingsan palingnya beberapa menit, ya. Tuh, makanya orang yang pingsan lagi puasa pingsan, ya, batal puasanya, batal, ya. Kemudian haidun, wanita yang haid, ya. Wanita haid maka dia boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Wanita-wanita haid, ya, perempuan mah pasti setiap tahun
kagak puasa Ramadan, entah itu setengah bulan, tapi nggak ada ya ibu yang haid sebulan, ada nggak Bu? Nggak ada ya. Di golibnya biasanya 1 minggu ya, atau 1 minggu lebih ya, 2 minggu ya. Sebagai suami juga kita harus tahu ya, walaupun perkara haid itu adalah kodrat bagi seorang wanita, seorang suami pun harus tahu ya. Wanita haid maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia nanti harus mengqadha. Tidak wajib fidyah. Wanita haid mah nggak wajib fidyah ya, hanya wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama haid ya. Kemudian wanita yang nifas ya, nifas itu arba'ina yauman ya, selama 40 hari. Nifas itu setelah wiladah. Kalau wiladah itu darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi ya, itu namanya wiladah ya, namanya wiladah. Secara bahasa wiladah adalah lahir. Kalau nifas adalah masa-masa setelah melahirkan selama 40 hari ya. Jadi kalau seorang wanita melahirkan di bulan suci Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ya. Jadi dia membayar qadha selama full 1 bulan pada hari-hari di luar bulan suci Ramadan ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Ya, yang ketiga yaitu wajib fidyah, tidak wajib qadha. Ya, kalau yang pertama tadi wajib qadha, wajib fidyah, yang kedua wajib qadha saja, yang ketiga wajib fidyah saja, tidak wajib qadha puasa Ramadan. Kasyaikhin kabir, seperti orang yang udah tua renta, yang udah tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Udah tua, udah pikun lah, bahasa kita udah pikun ya. Udah nggak ingat lah, nggak ingat, cucu juga udah lupa kali lah. Ya, kasyaikhin kabir ya. Nah, udah kasih makan, ya, udah dikasih makan sangka belum makan, ya, udah tua, ya, udah tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka tidak wajib puasa, tapi nanti dia harus membayar fidyah selama hari yang dia tinggalkan, selama dia tidak berpuasa. Kenapa tidak diwajibkan mengqadha puasa? Jangankan mengqadha, itu puasa Ramadan dia tidak mampu, benar enggak? Makanya dia ini kelompok yang ketiga ini, syekhin kabir ya. Itu syekh itu kan secara bahasa orang yang tua. Kalau kita mengartikan mungkin syekh itu adalah orang yang berilmu tinggi, syekh, ulama, ajengan, abuyah ya. Tapi secara bahasa syekh artinya adalah orang yang sudah tua ya. Syekhun ajuz, ada kata syekhun ajuz, orang yang udah tua, ajuz yang badannya sudah lemah, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ya, maka wajib nanti membayar fidyah ya. Wal marid alladzi la yurajja bur'uhu. Yang kedua yang hanya membayar fidyah saja, orang yang sakitnya yang sudah parah ya, yang sakitnya sudah parah, la yurajja bur'uhu, yang tidak ada harapan untuk bisa sembuh, maka boleh tidak puasa, nanti bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha puasa. Misalkan yang sakitnya sakit apa misalkan? Sakit stroke lah, sakit stroke ya, yang udah kuat lah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ya, maka dia harus membayar fidyah ya. Di penyakit yang tidak diharapkan untuk bisa sembuh, kayak penyakit nih kata dokter divonis kayaknya nih seumur hidup ya,
dia nggak bakal sembuh menderita penyakit seperti itu. Nah itu tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia hanya nanti membayar fidyah ya. Berarti selama 30 hari tinggal ngalihin ya. Udah kasih ke fakir miskin. Kapan membagikan? Kapan membagikan fidyahnya itu? Ya, lebih afdolnya di bulan suci Ramadan. Tapi boleh juga di bulan-bulan lain ya. Selain bulan suci Ramadan. Yang selepas Syawal boleh, tidak masalah. Yang penting fidyahnya harus diberikan kepada fakir miskin ya. Nah, itu yang ketiga, ma yalzamu fihil fidyah dunal qada ya. Yang hanya wajib fidyah, tidak wajib qada. Ya, orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Dan orang yang sakit, yang dengan sakitnya dia sangat menderita sehingga tidak ada harapan untuk bisa sembuh ya, maka boleh tidak berpuasa. Namun dia harus membayar fidyah. Yang terakhir, yang keempat, ma la yalzamu fi'il qada walal fidyah, yaitu golongan yang enggak wajib qada, enggak wajib fidyah. Dia mah qada puasa kagak, bayar fidyah juga enggak. Yang keempat nih, saya ulangi. Yang pertama wajib qada, wajib fidyah siapa? Wanita hamil, wanita yang sedang menyusui. Yang kedua hanya wajib apa tadi? Hanya wajib membayar, yaitu qada saja siapa? Wanita haid, wanita nifas, ya orang yang pingsan, orang yang sakit, ya sakit, musafir ya karena bepergian, dia wajibnya wajib qada saja ya. Orang yang sakit, yang sakitnya hanya sakit biasa, tapi dia mampu sebenarnya untuk berpuasa, namun lantaran dia sakit maka boleh tidak berpuasa. Sakitnya tidak sakit parah, maka dia hanya membayar qada. Yang ketiga, dia golongan yang hanya membayar fidyah saja, tidak diwajibkan untuk mengqada. Siapa? Orang yang sudah tua, yang tidak bisa dan tidak mampu untuk berpuasa, orang yang sakitnya sakit parah. Yang keempat ini yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa? Kafitril majnun, ya seperti orang-orang yang gila, ya orang-orang gila, ya termasuk as-sabi, ya saumus sabi alladzi lam yablugh, puasanya anak kecil yang belum balik. Dia anak kecil yang belum balik, ketika dia puasa, maka ketika dia batal, tidak wajib membayar qada dan membayar fidyah, lantaran dia masih belum balik. Ya, orang gila, ya, lagi pula orang gila kan nggak boleh berpuasa. Ya, maksudnya sebelum gila dia berpuasa. Ya, sebelum gila dia berpuasa, ya kan di bulan puasa, di bulan Ramadan dia berpuasa, tiba-tiba gila, ya tiba-tiba gila, maka puasanya menjadi batal. Lantaran dia sebab gila, maka dia tidak perlu mengqada puasa, tidak perlu membayar fidyah. Ya, demikian 4 golongan ya, yang yaitu hanya ada yang qada saja dan ada fidyah saja. Ya, 4 golongan tersebut ya yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Mudah-mudahan kita bisa membedakan ya, mana yang wajib qada, mana yang harus bayar fidyah. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan ya? Orang meninggal dunia di bulan suci Ramadan, kalau dia misalkan sempat berpuasa 3 hari ya di bulan suci Ramadan, terus tiba-tiba dia dengan izin Allah, kodrat Allah meninggal dunia, maka ini tidak wajib qada karena orangnya sudah meninggal dunia, maka fidyah. Siapa yang membayarkan fidyahnya? Ahli waris, keluarga yang masih hidup ya.
ahli waris yang masih hidup yang membayar fidyah untuk almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal lantaran meninggalnya di bulan suci Ramadan. Makanya kalau sholat jenazah itu sudah ada fidyah ya. Ya masyarul jamaah malaktukum hadzal mal kafarah, ya sebagai fidyah, sebagai kafarah juga tebusan ya. Ya. Amma kafaratan fi zimmati fulan min fulan ya. Min tarkis sholatil mafruḍah was shaum waz zakah wa an kulli ma aujaballahu alaih. Ya jamaah, aku berikan kepada kalian hadzal mal, harta ini, atau fidyah ini, beras ini kepada jamaah sekalian. Ya, kenapa? Untuk fulan bin fulan min tarkis shalah, karena dia meninggalkan sholat. Wasaumin, meninggalkan puasa, wazakah, dan tidak membayar zakat. Ya, min hukukil adami, dan hak-hak Adam yang lainnya. Ya, maka di orang yang meninggal di bulan suci Ramadan pun nanti berkewajiban untuk membayar fidyah. Bisa fidyah, bisa juga nanti kifarah ya. Kalau kifarah mungkin bisa diberikan kepada selain fakir miskin, boleh kepada kiai, kepada ustadz ya, kepada pengurus-pengurus masjid ya. Tapi kalau fidyah aturan Al-Qur'an diberikan kepada fakir miskin ya. Mungkin barangkali itu saja penjelasan sekelumit tentang beberapa golongan yang wajib fidyah dan qada. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa kita pahami. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan seputar puasa boleh? 1,5 liter. Tapi ukuran hadis dalam hadis ya seukuran beras segini. Ya kita berdoa segini. Ya. Kalau kifarat sama. Ya. Hanya saja kalau kifarat bedanya diberikan ketika mungkin boleh selesai sholat jenazah biasanya. Ya kalau kifarat mah. Itu hukum puasa kifaratnya. Kenapa? Hukum puasa. Bukan. Hukum puasa bukan. Hukum puasa tahun minggu kemarin ya. Puasa itu Wajib, kemudian sunnah, makruh. Ya. Kalau puasa nazar wajib. Puasa kifarat juga wajib. Ya, kalau kifarat itu kan karena misalkan suami istri di bulan Ramadan maaf ya, melaksanakan jima hubungan badan, maka wajib kifarat. Jadi puasa itu bukan wajib, sunat, terus nazar, sama kifarat. Kalau nazar mah puasanya, puasa nazar, bukan hukum ya. Bukan hukum. Nazar itu kan kalau nazar puasa janji, karena janji. Misalkan seseorang bernazar, kalau anak saya dapat beasiswa saya akan puasa. Maka puasa yang dia ucapkan nazar itu harus dilaksanakan. Dia harus melaksanakan puasa yang dia nazarkan. Kalau kifarat itu karena tebusan, kifarat. Ya, suami istri di bulan Ramadan melakukan hubungan badan, maka nanti harus melaksanakan kifarat. Bahkan bukan cuma hanya 1 hari, syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ya, keterangan hadis. Ya. Maka ini harus benar-benar kita jaga. Sebab saya ngajar-ngaji di musola, ada ibu-ibu yang tidak tahu ternyata ya dia melakukan hubungan badan di bulan suci Ramadan, artinya ketika dia berpuasa. Ya. Bagaimana itu hukumnya? Selama dia tidak tahu, kalau menurut saya hanya Allah yang tahu. Mungkin ada ini, ya. Nanti belum tahu, ya. So, ini kadang-kadang penting harus kita pahami. Ya. Kalau misalkan lagi puasa, terus badannya parah. Kalau batalin dulu gimana? Batalin dulu, minum dulu. Kalau enggak itu posisinya udah batal. Batal, iya. Enggak kena kifarat enggak. Ya. Posisinya kan udah batal. Sebelum batalin. Betul ya.
Jadi kalau ini batalin dulu. Iya, dia dalam keadaan puasa. Ya. Itu udah batal. Kalau dia udah batal, kan berarti. Ya. Sebenarnya kan ada waktu-waktu tertentu, ya. Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafas ila nisaikum. Kata Allah dalam uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian laki-laki. Lailatas syiyam malam, lailatas syiyam malam hari. Ar-rafas ila nisaikum. Ya. Ar-rafas itu bersenang-senang ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Dia harus benar nahan sabaran. Ya. Ya, kalau habis terawih boleh nggak apa-apa, ya boleh nggak apa-apa, boleh pengantin baru boleh nggak apa-apa, ya iya. Tapi sholat terawih dulu, ya. Jadi kalau siang hari puasanya batal, kemudian harus membayar kifarat, ya kalau sengaja melakukannya, ya. Paham semuanya ya? Nah, maka itulah di bulan suci Ramadan suami istri harus jauh-jauhan, ya harus jauh-jauhan, ya kita harus dekatnya sama musola, dekatnya sama Al-Quran, banyak tadarus, hatamkan Al-Quran, itikaf, zikir, ya gitu cukup ya, sudah ya benar lagi ya. Dia kerja kelas panas Betul ya. terus ngomong muka dia kuat. Nah itu di kodo doang apa? Kodo saja, tidak wajib fidyah, itu kodo, ya. Tapi kerjanya kemanasan tiap hari. Gak bisa begitu. Nggak ada kodo juga. Oh nggak ada. Ya semampunya, mengkodo semampunya, ya. Tapi sebulan full tidak puasa. Sebulan full tidak puasa. Ada puasa ya. Ya. Jadi kalau betul. Berarti sahurnya agak banyak, ya. Jadi puasanya malas. Kayak mau ngodok, kayaknya fidyah doang. Nggak bisa. Karena buat beli beras nggak ada, buat puasa nggak kuat. Aturannya harus mengkodo saja, tidak wajib fidyah, ya. Yang mengkodo semampunya, ya. Dan itu disamakan dengan orang yang sakit, disamakan musafir, ya. Baik, Mas Anda. Ibu ayat tuh. Ibu nanya tuh kami, sok nanya. Cukup. Kalau cukup mungkin kita tutup dengan doa, udah jam 9. Ibu cukup? Ada pertanyaan? Cukup. Ya. Masya Allah. Apa? Banyak. Ada yang mau nanya? Ayo, silakan. Oh ya. Oh ya, ini beda nih. Mengazankan jenazah, mengazankan bayi hukumnya sunnah, ya. Sunnah hukumnya. Itu bagian daripada mungkin orang tua terhadap anak, hak orang tua terhadap anak, tapi tidak menjadi suatu kewajiban, ya. Sunnah. Kenapa harus diazankan, harus dikomatkan? Karena bayi yang baru lahir itu, ya, dia baru pertama kali melihat alam dunia. Kanan kirinya itu masih banyak godaan-godaan, ya. Makanya diazankan, sunnah dikomatkan. Agar yang pertama kali terdengar adalah kalimat-kalimat tauhid, supaya tauhidnya kuat, barulah lahir, gitu. Disunahkan. Mungkin seperti itu. Sama, sunnah juga, ya. Baik, cukup. Ah, ya. Ada lagi?